ktorí sme mali odskautovaných ich formu momentálnu. Takže sme zobrali do kempu to najlepšie, čo Ukur kemampuan pelatih Slovakia ungkap misi lawan Indonesia di laga uji coba. Selepas melakoni laga uji coba di Turki, timnas Indonesia U20 dipastikan berangkat ke Spanyol setelah kemarin terkendala masalah visa. Tim asuhan Sintayong akan menjalani laga uji coba dalam pertandingan yang bertajuk Costa Calida Region de Murcia Football Week yang akan bergulir pada 14 hingga 22 November. Hadirnya timnas Indonesia di laga tersebut juga tak luput dari sorotan pelatih tim lawan. Salah satunya ialah pelatih Slovakia U20, Albert Rusnak. Albert Rusnak memiliki alasan kenapa timnya memilih timnas Indonesia U20 sebagai lawan uji coba di Spanyol. Pasalnya, timnas Slovakia juga menjadi salah satu kontestan Piala Dunia U20 2023. Sama dengan Indonesia yang juga berkesempatan untuk menjadi tuan rumah. Albert beranggapan jika setidaknya tim telah menjajal 2 atau 3 kontestan yang ikut berlaga di Piala Dunia. Sekaligus mengukur kemampuan apakah timnya Slovakia U20 bisa menandingi mereka dan bisa mengatur pertandingan. Sehingga Albert punya waktu untuk mempersiapkan diri. Setidaknya Albert Rusnak bisa melihat penampilan 3 grup yang bermain di laga Costa Calida Region de Murcia Football Week. Pasalnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan Jepang akan satu grup dengan Arab Saudi. Di satu sisi menjelang TC pertama di Spanyol melawan timnas U20 Prancis, Sintayong khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan baru saja melakukan perjalanan panjang dan dikhawatirkan performa anak asuhnya belum bisa kembali normal. Dikejar waktu, PSSI bicarakan pemain timnas di AFF 2022. Sejauh ini PSSI belum mengumumkan skuad sementara timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF 2022. Meski agenda AFF masih 1 bulan lagi dilangsungkan, namun pendaftaran pemain akan ditutup pada 20 November 2022. AFF mempersilahkan setiap tim negara untuk mendaftarkan 75 pemain sebagai kuota sementara. Nantinya dari 75 pemain itu hanya 23 nama yang bisa membela tim negara di Piala AFF 2022. Deadline pemilihan 23 nama pemain untuk Piala AFF 2022 sampai dengan H-1 pertandingan. Sebagai perbandingan, pertandingan pertama timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada tanggal 23 Desember 2022. Dengan begitu, Sintayong bisa memutuskan pemain final yang bergabung pada tanggal 22 Desember 2022. PSSI akan menyerahkan sepenuhnya kepada Sintayong untuk mencari 75 pemain yang nantinya didaftarkan terlebih dahulu ke AFF. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan federasi akan merilis daftar pemain tersebut dalam waktu dekat. Alasan PSSI belum merilis daftar pemain kemungkinan karena proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat yang masih belum rampung. Kondisi ini jelas membuat Sintayong dilema dalam menentukan pemain untuk Piala AFF 2022. Indra Syafri juga mengatakan hanya pemain yang berstatus WNI saja yang bisa didaftarkan PSSI ke AFF. Sejauh ini sudah ada 3 tim yang mendaftarkan skuadnya ke AFF. 3 tim itu yakni Vietnam, Singapura, dan Thailand. Diketahui Thailand mendaftarkan 75 pemain untuk Piala AFF edisi kali ini. Sementara itu Vietnam hanya menyertakan 35 nama dan Singapura 29 pemain saja. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A di Piala AFF 2022 bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, dan juara bertahan Thailand.
Wonderkid Persija naik kasta bisa gabung klub raksasa Liga Bosnia. Karir jebolan Akademi Persija Prediansyah di Liga Bosnia tampaknya bakal kian bersinar usai sang pemain berpotensi gabung ke klub kasta teratas negara tersebut. Prediansyah sudah tampil di Liga Bosnia sejak musim lalu, tepatnya dengan memperkuat FK Budućnost Pilica yang kini mentas di Liga 2 atau kasta ketiga Liga Bosnia. Sejak memperpanjang kontrak bersama FK Budućnost Pilica pada musim ini, penampilan Prediansyah memang terbilang sangat impresif. Tak hanya catatkan rekor sebagai pesepak bola Indonesia pertama yang debut di Liga Bosnia, jebolan Akademi Persija tersebut juga mampu mencetak gol di kompetisi resmi Bosnia. Tercatat sepanjang musim 2022-2023 ini, Prediansyah sudah tampil sebanyak 7 pertandingan dengan torehan 1 gol buat FK Budućnost Pilica. Dengan penampilan gemilang tersebut, Prediansyah berpeluang melanjutkan karirnya ke kasta teratas Liga Bosnia. Usai sang pemain dikabarkan akan melakukan trial bersama klub Sloboda Tuzla U19 pada 19 November mendatang. Meski hanya uji coba bersama tim U19, namun agen sang pemain, Alek Toples, menyebutkan jika Prediansyah bisa membuktikan kualitasnya, maka dia bisa membuatnya lolos dan menembus skuad utama Sloboda Tuzla. Dengan bergabungnya pemain tanah air di negara lain, diharapkan akan memberikan dampak yang apik untuk perkembangan timnas Indonesia dan bisa menjadi motivasi bagi pemain lain untuk mengikuti jejak pemain yang berkiprah ke luar negeri.